Penolakan rencana relokasi warga Rempang berbuntut 2 kali bentrok warga dan juga aparat. Seperti apa penolakan warga dan juga apa dampak pembangunan Rempang Eco City terhadap warga sekitar? Berikut penjelasan Lady Marina, silahkan. Terima kasih Nabila dan pemirsa. Penolakan rencana relokasi warga Rempang berbuntut 2 kali bentrokan antara warga dengan aparat. Pemerintah pusat pun akhirnya turun tangan dengan mengirimkan 3 menterinya ke Rempang demi memuluskan proyek Rempang Eco City yang kini menjadi salah satu proyek strategis nasional. Kita perhatikan yang pertama pemirsa, bahwa Pulau Rempang ini terhubung dengan jembatan Barelang yang menghubungkan Pulau Batam, Rempang dan juga Galang. Dan pemirsa, kita lihat bahwa di Pulau Rempang inilah rencananya akan dibangun kawasan Rempang Eco City yang menjadi proyek strategis nasional. PT MEG telah dipilih oleh pemerintah Kota Batam dan BP Batam untuk mengelola lahan konsesi dengan luasan lahan konsesi yakni 17.000 hektar, terintegrasi untuk industri jasa komersial, agro pariwisata, residensial, serta energi baru dan terbarukan. Pengembangan kawasan ini memiliki nilai investasi yang tidak main-main, yakni mencapai 381 triliun rupiah hingga tahun 2080 nantinya. Salah satu investasi yang akan masuk yakni pembangunan pabrik kaca dan panel surya terintegrasi milik Sinyi International Investment Limited dengan nilai investasi mencapai 173,5 triliun rupiah dan ditargetkan mampu menyerap hingga 306.000 tenaga kerja. Kita perhatikan yang berikutnya pemirsa, bahwa proyek Rempang ini terganjal akan penolakan warga Rempang yang sudah tinggal di 16 kampung adat secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. 2.600 kepala keluarga akan direlokasi ke lahan seluas 470 hektar. Pemerintah pun menggelontorkan dana senilai 400 miliar rupiah untuk merelokasi warga di 2 kelurahan. Pemerintah berjanji membangun rumah tipe 45 dengan nilai yakni 120 juta rupiah di atas tanah seluas 500 meter persegi bagi masing-masing kepala keluarga. Tidak hanya itu, masing-masing juga akan menerima uang biaya hidup senilai 1,2 juta rupiah per orang per bulannya, serta biaya sewa yakni untuk biaya sewa rumah 1,2 juta rupiah per keluarga selama masa tunggu hunian dibangunkan, yakni selama 6 hingga 7 bulan lamanya. Kemudian kita perhatikan pemirsa, bahwa warga Rempang menolak relokasi ke Pulau Galang lantaran keseharian mereka mengandalkan hidup sebagai nelayan. Arus di sekitar Pulau Galang besar dan tidak ada ikan. Untuk mendapatkan ikan, warga pun harus menempuh perjalanan memutar dan juga jauh, serta harus mempertaruhkan nyawa mereka dengan melewati arus laut yang besar. Dari hasil rapat terbatas Senin siang, pemerintah akhirnya memutuskan warga tidak akan direlokasi ke Pulau Galang, namun digeser lokasinya dan tetap masih di kitaran Pulau Rempang. Pemerintah juga membantah akan mengosongkan Pulau Rempang di tanggal 28 September atau hari ini. Dan pemirsa, permintaan sederhana warga Rempang seharusnya bisa diakomodir agar tentunya pembangunan bisa berjalan berdampingan bersama dengan kearifan lokal warga sekitar. Demikian penjelasan mengenai penolakan rencana relokasi warga Rempang demi pembangunan Rempang Eco City. Kita kembali ke Anda, Nabila, silahkan.